Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang K3 pada hazard suhu atau iklim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Hazard atau bahaya. Hazard didefinisikan sebagai keadaan yang dapat meningkatkan terjadinya sesuatu kerugian dari suatu musibah. Jalan raya yang rusak, mesin yang tidak terawat, atau pekerjaan yang berbahaya merupakan contoh dari hazard. Sebelum suatu musibah terjadi, selalu ada yang menjadi penyebab bencana tersebut. Terdapat jenis bahaya hazard sebagai konsep, yaitu 1. Bahaya mekanik, 2. Bahaya fisik, 3. Bahaya kimia, 4. Bahaya biologi, 5. Bahaya psikososial, 6. Bahaya ergonomi. Definisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut OSHA, adalah bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman, safe work system, menjamin tercapainya kesejahteraan, well-being, pada pekerja, properti, lingkungannya, dalam melaksanakan pekerjaannya. Suhu dingin adalah kondisi di mana suhu udara berada jauh di bawah normal, 14 derajat Celcius, yang beresiko pada timbulnya macam-macam penyakit akibat suhu dingin antara lain 1. Hipertermia, 2. Dehidrasi, 3. Mimisan, 4. Kemampuan indera menurun atau kemampuan visual, pendengaran, kepekaan syaraf, 5. Kulit mengkeriput, 6. Frostbite, tangan dan kaki menjadi beku dengan pembekuan kristal es di dalam jaringan tubuh yang bila ringan akan dapat sembuh, akan tetapi bisa kronis dengan gejala-gejala sakit, pucat, perubahan warna kulit yang akhirnya timbul gangren yang harus diamputasi. Frostbite dapat meningkatkan resiko penyakit lainnya antara lain penyakit jantung, asma atau bronkis, diabetes. Adapun pengandaian antara lain 1. Memakai pakaian berlapis agar suhu tubuh tetap hangat, 2. Makan teratur dan konsumsi multivitamin, 3. Minum air lebih dari 2 liter per hari. Dengan ini perusahaan diharapkan selalu menyediakan air minum hangat di lokasi pekerjaan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pekerja. 4. Jangan menggunakan heater berlebih karena dapat menyebabkan dingin lebih cepat. 5. Memastikan bahwa pekerja mengetahui resiko bahaya udara dingin bagi kesehatan mereka. 6. Memastikan bahwa pekerja memahami pentingnya jumlah kadar kalori tinggi makanan ketika bekerja di lingkungan yang dingin. 7. Memastikan bahwa pekerja memahami pentingnya jumlah kadar kalori tinggi makanan ketika bekerja di lingkungan yang dingin. 8. Memakai pakaian kain sintetis seperti polypropylene, tetapi fleksibilitas pakaian harus tetap dijaga. 9. Pelatihan tentang cara aman bekerja pada suhu dingin beserta pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi penyakit akibat suhu dingin seperti hipotermia, frostbite,
radang dingin, dan lain-lain. 10. Untuk mencegah kontak radang dingin, para pekerja harus memakai sarung tangan. Apa itu heat stress? Bagaimana pekerja bisa terkena heat stress? Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan kerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari suhu dan kelembapan tinggi paparan sinar matahari secara langsung, gerakan atau aliran udara yang terbatas, panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, tingkat aklimatisasi, faktor iklim kerja dan non-iklim tersebut yang dapat meningkatkan resiko pekerja terkena heat stress. Sebetulnya heat stress terjadi apabila tubuh pekerja sudah tidak mampu lagi menyeimbangkan suhu tubuh normal karena besarnya paparan panas di luar. Sederhananya, heat stress bisa terjadi ketika tubuh gagal mengendalikan suhu internal. Jika tubuh paparan panas, maka sistem yang ada di dalam tubuh akan mempertahankan suhu tubuh internal agar tetap berada di suhu normal 36 sampai 37,50 derajat Celcius dengan cara mengeluarkan keringat dan mengalirkan darah lebih banyak ke kulit. Apa pengaruh heat stress terhadap pekerja? 1. Heat cramp adalah kejang atau kram pada otot, bahkan bisa mengakibatkan pingsan pada penderita heat cramp. Heat cramp adalah kejang atau kram pada otot, bahkan bisa mengakibatkan pingsan pada penderita. Yang kedua, exhaustion terjadi akibat kurangnya cairan tubuh atau volume darah. Yang ketiga, heat stroke adalah efek heat stress paling serius atau fatal karena jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kondisi ini bisa mengakibatkan koma dan kematian. Penyebabnya adalah paparan panas yang terus-menerus dan ekstrim, serta kegagalan regulator suhu tubuh. Apa yang harus dilakukan perusahaan dan pekerja untuk mencegah heat stress? Pada kebanyakan kasus, heat stress dapat dicegah atau setidaknya risiko terkena heat stress dapat diminimalkan, yaitu antara lain: yang pertama, membuat program pencegahan heat stress; yang kedua, melakukan identifikasi bahaya; yang ketiga, pengendalian teknik; yang keempat, melindungi pekerja dari risiko terkena heat stress; yang kelima, aklimatisasi atau penyesuaian diri seorang terhadap lingkungan.